Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS Terpadu SMP Negeri 01 Buairawan. Jika pada video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas bab 1, yaitu tentang manusia, tempat, dan lingkungan dengan pokok bahasan letak dan luas Indonesia. Maka pada video pembelajaran kali ini, kita masih akan membahas bab 1 dengan pokok bahasan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Akan tetapi, sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran, ada baiknya kalian subscribe, share, like, and comment video pembelajaran ini guna perkembangan di masa-masa yang akan datang. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Selain dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dari alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam biotik atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mencoba mengetahui apa saja sih yang termasuk dalam sumber daya alam biotik dan sumber daya alam abiotik. Sumber daya alam. Sumber daya alam biotik atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam biotik terdiri dari mikroorganisme, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sementara sumber daya alam abiotik seperti tanah, sinar matahari, dan bahan tambang. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya hutan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa luas lahan berhutan seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Nah, hutan-hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat kita jumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya yang luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Perhatikan peta persebaran flora dan fauna berikut ini. Pola persebaran fauna di Indonesia sangat dipengaruhi oleh garis Wales dan garis Weber. Garis Wales memisahkan wilayah Asiatis
dengan wilayah peralihan. Siapa itu Wales? Ia adalah seorang peneliti kebangsaan Inggris. Nama lengkapnya adalah Alfred Russel Wales. Pada tahun 1859, dari hasil penelitiannya, Wales mengatakan bahwa ada banyak kesamaan fauna di wilayah Sumatera, Jawa, dan sebagian Kalimantan dengan fauna yang hidup di dataran benua Asia, seperti badak bercula satu, harimau, gajah, dan orang hutan. Lalu siapa itu Weber? Nama lengkapnya adalah Mark Carl William Weber. Ia seorang peneliti berkebangsaan Jerman. Pada tahun 1919, Weber mengatakan bahwa banyak sekali kemiripan fauna di wilayah Australistis yang di wilayah sekitar Maluku dan Papua dengan fauna yang hidup di benua Australia seperti kanguru, walabi, dan burung cendrawasih. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Nah, di kesempatan lain tentu kita akan bahas secara lebih lanjut. Selanjutnya, di wilayah peralihan yang merupakan pembatas persebaran flora asiatis dengan fauna australistis, mempunyai ciri khas tersendiri, di mana fauna yang hidup di wilayah peralihan seperti komodo, anoa, burung maleo, dan kuskus tidak akan kita jumpai habitat aslinya di wilayah lain. Oleh karena itu, fauna yang hidup di wilayah peralihan sering disebut dengan hewan endemik atau asli Indonesia. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah mengetahui bahwasanya di Pulau Sumatera terdapat satu jenis tumbuhan yang bernama Rafflesia arnoldi yang hanya hidup di Provinsi Bengkulu. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan endemik dari Pulau Sumatera. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu, di mana 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, seperti kayu kruing, meranti, agatis yang dihasilkan di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah, sedangkan rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, sementara kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, Indonesia memiliki hutan tropis terluas ketiga di dunia. Dengan luas hutan yang tersebar di berbagai pulau besar dan kecil, hutan tropis Indonesia diprediksi mampu menstabilkan iklim dunia dengan cara mensuplai cukup besar kebutuhan oksigen dunia, sehingga hutan tropis di Indonesia berperan dalam pencegahan pemanasan global dengan cara menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Oleh karena itu, hutan hujan di Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Hal ini terjadi karena letak geologis Indonesia yang berada pada pertemuan dua pegunungan atau sirkum dunia, yaitu sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Selain itu,
Indonesia berada pada pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Indonesia yang berada di antara Ring of Fire yang membentang dari Nusa Tenggara, Bali, Jawa, Sumatera, terus ke Himalaya, Mediterania, dan berujung di Samudra Atlantik. Ring of Fire atau cincin api adalah zona di mana terdapat banyak aktivitas seismik yang terdiri dari busur vulkanik dan parit-parit atau palung di dasar laut. Hal ini membuat Indonesia memiliki beraneka bahan tambang yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah banyak menghasilkan penghasilan atau dikenal sebagai sumber devisa bagi Indonesia. Perhatikan peta persebaran tambang di Indonesia berikut ini. Pada peta, tampak pola persebaran wilayah pertambangan yang hampir merata di sejumlah pulau-pulau di Indonesia. Hasil pertambangan seperti minyak dan gas bumi, batu bara, boksit, timah, nikel, emas, dan lain-lain banyak terkandung di perut bumi Indonesia yang terbentang mulai dari ujung barat yaitu Provinsi Nanggro Aceh Darussalam hingga ujung timur yaitu Provinsi Papua. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan membahas berbagai macam jenis hasil tambang di Indonesia. 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi atau petroleum adalah cairan kental yang mudah terbakar dan berwarna coklat gelap atau kehijauan. Minyak bumi dan gas termasuk dalam sumber daya alam abiotik atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam ini merupakan sumber energi utama yang saat ini dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Meskipun pada saat ini telah dikembangkan berbagai jenis energi alternatif, misal bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lain seperti energi matahari, angin, dan gelombang, namun produksi energi dari sumber energi alternatif masih sangat terbatas jumlahnya. Hasil pertambangan selanjutnya adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusun batu bara adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Hasil pertambangan selanjutnya adalah boksit. Boksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Boksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi boksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton per tahun. Hasil pertambangan selanjutnya adalah emas. Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk menjadi perhiasan. Selanjutnya, nikel. Nikel adalah logam berwarna putih keperak-perakan yang mengkilap. Nikel digunakan sebagai bahan campuran tembaga dalam pembuatan mata uang dan sebagai bahan paduan logam yang banyak digunakan di berbagai industri logam. Nah, sampai di sini Bapak harap kalian sudah tahu ya tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas tentang potensi kemaritiman Indonesia. Indonesia yang terkenal sebagai negara bahari atau negara maritim
memiliki wilayah laut yang sangat luas, yaitu seluas 3.257.483 km persegi, atau sama dengan 2/3 luas wilayah Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Lalu apa itu potensi kemaritiman Indonesia? Potensi kemaritiman Indonesia adalah segala sesuatu yang terdapat di perairan Indonesia dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat Indonesia dengan sebesar-besarnya. Potensi kemaritiman atau potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain, atau yang lebih dikenal dengan sumber daya pesisir. Nah, selanjutnya kita akan membahas secara lebih rinci tentang potensi kemaritiman di Indonesia. A. Potensi perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Lalu, apa itu potensi lestari? Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi, hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Kekayaan alam kita yang berupa ikan banyak diambil oleh nelayan dari negara lain berupa praktik pencurian ikan atau illegal fishing. Ada beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan dengan kegiatan illegal fishing. Wilayah yang paling rawan dengan praktik pencurian ikan adalah Laut Arafuru di Papua atau di wilayah timur perairan Indonesia. Potensi sumber daya kemaritiman yang selanjutnya adalah hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut. Sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung seperti muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Apa saja fungsi ekologis hutan mangrove? Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai tempat habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Selanjutnya, fungsi ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu atau pepohonan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lain yang berkembang biak dengan baik di wilayah ini. Potensi
kemaritiman yang selanjutnya adalah terumbu karang. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah batuan sedimen kapur di air laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk rangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi, atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari terumbu karang. Yang pertama, terumbu karang bermanfaat sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. Manfaat yang kedua, terumbu karang merupakan sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Manfaat yang ketiga, terumbu karang dapat bermanfaat sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya. Misalnya pada ekosistem fungsi hutan bakau dan juga melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak yang besar. Manfaat terumbu karang yang keempat, karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah materi video pembelajaran kita kali ini tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Semoga bermanfaat dalam menambah wawasan ilmu pengetahuan. Sekian dan terima kasih.